Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febrian Saputra di Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ke-7. Saya dari kelas manajemen bisnis pada kelas 642B07 dengan NIM saya 642253881. Pertemuan ke-7 kali ini kita akan kita sedikit mendiskusikan ya dari materi-materi sebelumnya, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integritas nasional, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi, dan negara dan warga negara. Ya, dari materi di atas untuk kondisi sekarang nih ya, di era digitalisasi, globalisasi, dan perubahan iklim yang terjadi pada saat ini, apakah masih relevan untuk terus didiskusikan oleh kita? Sebutkan alasannya. Oke, saya akan mulai membahas ya. Yang menurut saya itu kita rangkum semuanya, berarti ini judulnya itu atau temanya lebih ke kewarganegaraan di era saat ini gitu ya, di era saat ini. Pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan ke arah digital, termasuk kewarganegaraan Indonesia. Keresahan dari kewarganegaraan digital di era industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung. Pemanfaatan dunia digital dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, ya saya kasih contoh sini, di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang harus direspon oleh perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah pengembang kepribadian perlu direkayasa secara kreatif dan inovatif sebagai upaya menjawab perkembangan zaman yang identik dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah konsep kewarganegaraan digital yang menjadi hal yang perlu diintegrasikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan cara memperbarui perangkat pembelajaran dan konsep kewarganegaraan digital dan pendekatan pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang keilmuan. Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa konsekuensinya sendiri, baik itu dampak positif maupun negatif bagi suatu bangsa. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dari segala bidang kehidupan dengan cepat, mempermudah penyebaran informasi, mempermudah komunikasi antar individu bahkan lintas negara, serta memberi kemudahan akses dalam mencari informasi. Sedangkan dampak negatif adanya digitalisasi ialah munculnya perilaku antisosial, terjadinya cyberbullying, penyebaran berita palsu atau hoax, munculnya pornografi, sabotase dan pemerasan dunia maya, ujaran kebencian atau hate speech, munculnya kejahatan dunia maya atau cybercrime seperti hacking, menerobos program komputer orang lain, carding, penyalahgunaan identitas orang lain, dan cracking. Integrasi kewarganegaraan digital dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memandang pendedahan mengenai pendidikan, literasi, dan kewarganegaraan digital masih di peringkat awal dan dikenalkan secara tidak langsung dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah di Malaysia. Kementerian Pendidikan dilihat perlu mengambil langkah drastik dalam mengatur strategi memperkenalkan pendidikan ini dalam kurikulum dan pengajaran secara langsung bagi memastikan kelangsungan pendidikan secara digital pada masa kini dilandaskan dengan amalan kewarganegaraan digital yang berupaya membimbing pelajar supaya menjadi kewarganegaraan digital yang mempunyai tahap literasi digital yang tinggi serta beretika. Ya. Kalau secara pribadi dari saya, perlu adanya sosialisasi serta edukasi ekstra terhadap semua yang terkait dengan kewarganegaraan digital agar sistem ini dapat terlaksana dan terimplementasikan dengan baik dan benar serta membawa dampak positif yang seperti yang diharapkan, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.